Puluhan orang yang mengaku dari kelompok penyelamat Gerakan Pemuda Ka'bah Jawa Timur menggeruduk kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya, Jawa Timur. Mereka menuding kegiatan muswiluk dan kaderisasi GPK Jatim ilegal. Kericuhan pun tak terhindarkan saat massa berupaya membubarkan acara. Kemudian emosi massa mereda setelah perwakilan mereka diterima dan beraudiensi dengan pengurus. Ya, dan yang paling fokus ini, yang paling penting itu 2024 sudah di depan mata. Sampai tahu sendiri presentasi kita dan berbagai macam survei yang kita ya masih gini-gini terus. Nah itu makanya kita jelaskan, oleh karena itu fokus di situ akan lebih baik daripada kita menghabiskan energi terus untuk hal-hal yang sifatnya. Usai beraudiensi dengan pengurus, massa akhirnya membubarkan diri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Setelah mengungkap jenderal polisi terlibat narkoba, Polri menangkap bandar judi online kelas kakap di luar negeri. Rizky Bilar pulang setelah damai dengan Lesti Kejora, berjanji menjadi pelindung keluarga. Peringatan 100 hari kematian Brigadir Joshua, keluarga berharap persidangan Sambo menghasilkan hukuman setimpal. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, sebuah truk bermuatan pasir menabrak truk tronton di Sidoarjo, Jawa Timur, menewaskan pengemudi truk pasir. Diduga korban kurang waspada saat berkendara. Beginilah kondisi truk pengangkut pasir yang ringsek usai menabrak truk tronton di kawasan Tebel Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Sementara itu pengemudi truk pasir tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula ketika truk bermuatan pasir melaju dari arah Surabaya menuju Sidoarjo. Kemudian mendadak sebuah truk tronton yang melaju searah di depannya mengurangi kecepatan karena akan berbelok. Diduga kurang waspada, truk pasir ini langsung menabrak bagian belakang truk tronton. Mula kendaraan truk tronton melaju dari arah utara ke selatan, tepat di TKP, hendak masuk ke kiri, belok ke kiri. Kemudian di belakangnya ada kendaraan truk yang muat pasir yang dikendarai korban Nopol S9841 tersebut menabrak dari belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai truk dievakuasi. Sementara jenazah korban hingga saat ini masih berada di kamar jenazah RSUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta meminta PSSI bertanggung jawab atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. TGIPF juga menyebutkan gas air mata menjadi pemicu banyaknya korban jiwa dalam insiden Kanjuruhan. Sejumlah fakta tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang perlahan mulai terbuka. Hasil itu dituangkan dalam laporan yang telah diserahkan oleh tim gabungan independen pencari fakta ke Presiden Joko Widodo Jumat 14 Oktober 2022. Dalam laporan itu, TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan pengurusnya bertanggung jawab dan jangan berlindung di balik aturan yang mereka buat. Di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral. Karena tanggung jawab itu kalau berdasar aturan itu namanya tanggung jawab hukum.
Tapi hukum itu sebagai norma seringkali tidak jelas, seringkali bisa dimanipulasi, maka naik ke asas. Tanggung jawab asas hukum itu apa? Solus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada. Dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat publik terinjak-injak. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada tersangka baru dalam kasus Kanjuruhan ini. Presiden telah memerintahkan Kapolri untuk meneruskan penyelidikan terkait temuan TGIPF. Sementara terkait dugaan gas air mata yang menjadi pemicu banyaknya korban di tragedi Kanjuruhan, saat ini masih diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan apapun hasil temuan BRIN itu tak akan mengurangi kesimpulan tim yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas sektor tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bandar judi online kelas kakap Apin BK ditangkap polisi usai kabur ke Malaysia. Polisi juga menangkap 3 DPO judi online lain yang sempat bersembunyi di Kamboja. Penangkapan Apin BK terlaksana atas kerjasama kepolisian di Raja Malaysia dengan Polri. Bandar judi online kelas kakap tersebut sempat buron dan bersembunyi di beberapa negara sebelum akhirnya ditangkap di Malaysia. Tak tanggung-tanggung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau langsung pemulangan Apin BK di Bandara Soekarno-Hatta. Apin BK yang namanya ada dalam daftar konsorium 303 Sumatera Utara itu tiba di Indonesia melalui Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat malam. Dengan pengawalan ketat, Apin BK langsung dibawa ke gedung Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa waktu yang lalu, anggota-anggota kita telah kita kirim ke luar negeri, ke beberapa negara, dan alhamdulillah malam hari ini Apin BK berkat kerjasama polis to polis dengan teman-teman di kepolisian di Raja Malaysia bisa kita bawa ke tanah air. Tak hanya menangkap Apin BK, polisi juga menangkap 3 DPO tersangka judi online yang kabur ke luar negeri. Ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu pagi setelah sebelumnya melarikan diri ke Kamboja. Para DPO tersebut dikawal ketat dan langsung dibawa ke Bareskrim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap karena dugaan peredaran narkoba, Irjen Pol Teddy Minahasa dipastikan batal menjadi Kapolda Jawa Timur. Jaringan gelap narkoba yang menyeret Teddy Minahasa juga menyeret polisi lainnya dari Kapolsek hingga mantan Kapolres. Irjen Polisi Teddy Minahasa menyusul rekannya sesama bintang 2 Ferdi Sambo menjadi pesakitan. Namun, Teddy terjerat masalah hukum karena dugaan terlibat peredaran narkoba. Setelah diperiksa propam dan gelar perkara, Teddy diduga kuat melanggar kode etik dan kini ditahan atau dalam istilah polisi menjalani penempatan khusus. Teddy yang merupakan polisi terkaya versi LHKPN telah menjadi tersangka dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat, juga terancam hukuman mati dalam proses pidana. Total 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba gelap yang melibatkan beberapa polisi aktif. Jejaring narkoba Teddy Minahasa terbongkar berawal dari 2 pengusaha sabu-sabu yang ditangkap Polres Jakarta Pusat bernama Hendra dan MS. Dalam pengembangan, terbongkar pemasok sabu-sabu untuk Hendra adalah Abeng atau Ariel. Dari pemeriksaan, Abeng mengaku mendapat sabu dari Aibda Ahmad Darmawan, anggota Polsek Kalibaru, Jakarta Utara. Ahmad lantas mengaku mendapat sabu dari atasannya Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto. Kompol Kasranto juga dibantu anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat, Aibtu Janto, untuk mengedarkan sabu. Karena menemukan keterlibatan polisi aktif, Polda Metro Jaya mengambil alih penyelidikan dan menemukan bahwa Kompol Kasranto mendapat sabu dari bandar bernama Linda Pujiastuti. Linda yang ditangkap lantas mengaku memperoleh sabu dari Arif, anak buah dari AKBP Dodi Prawiranegara, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Berdasarkan keterangan Dodi, sabu-sabu sebanyak 5 kg yang dijual dan diedarkan atas perintah Irjen Polisi Teddy Minahasa. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu
dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Sabu 5 kg yang diedarkan ternyata diambil dari 41,4 kg sabu sitaan yang diungkap Polda Sumatera Barat dan Polres Bukit Tinggi pada Mei lalu. Kala itu, AKBP Dodi masih menjadi Kapolres Bukit Tinggi dan memerintahkan anak buahnya mengganti 5 kg barang bukti sabu dengan tawas untuk dijual kembali diduga atas perintah Teddy Minahasa. iNews melaporkan. Mengenang 100 hari kepergian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, keluarga menggelar doa bersama di Muaro Jambi hari ini. Keluarga juga berdoa agar persidangan yang akan digelar pada Senin mendatang berjalan dengan baik dan mendapat keadilan. Jelang acara peringatan 100 hari kepergian Brigadir J yang akan digelar sore ini, sejumlah persiapan telah dilakukan keluarga, mulai memasang tenda hingga kursi yang disediakan untuk para tamu. Sejumlah kerabat juga sudah mulai berdatangan di kediaman orang tua Brigadir Joshua yang terletak di kompleks Sekolah Dasar SDN 74 Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Selain menggelar doa, nantinya juga akan menyalakan 100 lilin yang diikuti oleh keluarga besar mendiang Brigadir Joshua. Keluarga juga berdoa agar persidangan yang akan digelar pada Senin mendatang berjalan dengan baik dan mendapatkan keadilan. Permohonan kita ya kepada jaksa penuntut dan hakim agar mereka teliti di dalam melakukan menindaklanjuti kasus ini ya, agar kami keluarga dan almarhum mendapatkan keadilan. Jadi tersangka apapun terdakwa itu dihukum seadil-adilnya gitu. Selain akan diikuti oleh kerabat dekat, peringatan 100 hari kepergian Brigadir J juga akan dihadiri oleh jemaat gereja, Ormas Batak, dan Marga Huta Barat, serta Marga Simanjuntak. Dari Muaro Jambi, Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Bagaimana jalannya peringatan 100 hari kematian almarhum Brigadir Joshua, serta apa harapan keluarga pada persidangan yang akan dimulai Senin mendatang? Sudah bersama kami Tante Brigadir Joshua Huta Barat, Roslin Simanjuntak. Selamat sore, Bu Roslin. Selamat sore, Dapi. Bu Roslin, sebenarnya kegiatan apa yang digelar pada hari ini untuk mengenang 100 hari kematian almarhum Brigadir Joshua? Kegiatannya doa ibadah bersama, terus penyalaan lilin, dan yang ketiga rilis dari pengacara kita tentang kasus almarhum Joshua. Ya, siapa saja yang hadir, Bu Roslin? Yang hadir pengacara kita ada 6 orang dengan Ibu Irma, dan dari organisasi PBB, HBB, STM, dan jemaat GPID Alpha Omega Sungai Bahar, dan kumpulan marga-marga. Oke, artinya tamu yang hadir tidak hanya berasal dari Muaro Jambi, tapi ada juga dari luar kota ya, Bu? Ada dari luar daerah, ada yang dari Medan, ada yang dari Bangko, Bungo, Jambi. Oke, baik. Bu Roslin, persidangan ini rencananya digelar pada hari Senin besok. Apa yang menjadi harapan keluarga terhadap jalannya persidangan? Melalui doa hari ini dan ibadah hari ini, kami mengharapkan Tuhan memberikan hikmat kepada jaksa penuntut untuk meneliti berkas-berkas yang telah diserahkan kepada mereka, dan mereka boleh membacakannya nanti dengan kebenaran dan kejujuran.
sehingga keadilan dan hukum dipastikan kepada terdakwa Sambo CS ya, berlaku seadil-adilnya tanpa ada intimidasi. Iya. Siapa saja keluarga dan kerabat yang akan hadir di persidangan perdana Senin nanti, Ibu Roslin? Nanti kami akan bahas dengan Bapak pengacara. Oke, saat ini kuasa hukum dari keluarga juga hadir di sana, Bu? Iya, 6 orang dari Pak Kamarudin, Pak Nelson, Pak Martin, dan ada Bu Irma dan 2 pengacara yang baru. Iya, ini kami melihat banyak sekali yang hadir, ada keluarga dan juga kerabat almarhum. Apa saja doa dan harapan yang disampaikan dari mereka kepada keluarga? Doa kita hari ini agar keluarga diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa menghadiri persidangan. Begitu juga buat pengacara, diberikan kesehatan, dijauhkan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari sakit penyakit, dan doa khususnya lagi buat kejaksaan dan hakim yang menangani kasus ini agar berlaku adil. Baik, Bu Roslin, jika dibutuhkan kehadiran dari keluarga, termasuk mungkin Ibu Roslin untuk hadir dalam persidangan nanti, keluarga siap ya, Bu? Kami siap semuanya. Baik, apa saja persiapan yang sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga untuk menghadapi persidangan nanti? Persiapan kami keluarga menyiapkan mental ya, terutama mental kami nanti mendengarkan bacaan dakwaan-dakwaan dari kejaksaan, kesehatan, itu yang paling utama. Oke, baik, terima kasih Ibu Roslin Simanjuntak, Tante almarhum Joshua Huta Barat, sudah meluangkan waktu bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, setelah permohonan penangguhan penahanan diterima, Rizky Bilar pulang dari Polres Jakarta Selatan. Meski bebas dari tahanan, suami Lesti Kejora ini masih dikenakan wajib lapor. Tersangka kasus KDRT, Rizky Bilar bebas dari tahanan di Polres Metro Jakarta Selatan tadi malam. Suami Lesti Kejora ini diperbolehkan pulang setelah surat permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan penyidik. Sebelum meninggalkan Polres, Rizky Bilar sempat meminta maaf kepada istrinya. Kalaupun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Meski bebas, Rizky Bilar masih dikenakan wajib lapor. Kasus KDRT yang menjeratnya pun tetap diproses dengan tidak mengesampingkan permohonan penyelesaian dengan restoratif justice. Dalam proses pemenuhan restoratif justice itu masih ada beberapa persyaratan formil dan material yang belum terpenuhi, sehingga setelah ini proses restoratif justice masih akan terus kami lakukan. Sementara di hari yang sama, Lesti Kejora yang didampingi kuasa hukumnya juga meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan melalui pintu berbeda. Sebelumnya, pada Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora resmi mencabut laporan polisi atas kasus KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Lesti memilih berdamai dengan suaminya dengan pertimbangan demi anaknya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya apa? Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Diketahui pasangan ini membuat publik Indonesia heboh setelah Rizky dilaporkan Lesti atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada 28 September 2022 lalu. Untuk memperkuat laporannya, Lesti melampirkan barang bukti berupa hasil visum dirinya. Menurut polisi, saat itu pelaporan dilakukan Lesti usai dirinya mengalami kekerasan dari Rizky yang diduga terpergok selingkuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena terjerat narkoba. Akankah jadi momen bersih-bersih institusi Polri? Kami akan membahasnya usai jeda.